Apa dan bagaimana sih perbuatan tercela pemerintah dalam masyarakat? Dari yang saya ketahui, perbuatan tercela pemerintah dalam masyarakat serta kejahatannya merupakan perbuatan aparat pemerintah yang tidak didasari atas kewenangan, maka akan mengakibatkan perbuatan yang tidak layak atau tercela. Kejahatan ini dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa kerjanya, serta perbuatan yang termasuk pidana dalam bab 28 buku kedua KUHP. Ada beberapa pengertian serta teori yang terjadi dalam perbuatan tercela pemerintah serta kejahatan dalam masyarakat. Baik, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai pemateri dari kelompok kami. Perbuatan hukum oleh penguasa. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seorang untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang terdiri dari perbuatan hukum sepihak yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi munculkan hak dan kewajiban pada suatu pihak lain. Dan secara teori terdapat 5 jenis perbuatan hukum oleh penguasa dan terjadi apabila A. Perbuatan penguasa melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku. B. Perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya. C. Perbuatan penguasa melanggar kewajiban hukumnya sendiri. D. Perbuatan penguasa melanggar asas-asas untuk pemerintah yang baik. Yang kedua, perbuatan melawan undang-undang atau onwetmetik. Untuk adanya ini diperlukan 2 unsur, yaitu A. Penguasa melakukan suatu perbuatan yang memang termasuk dalam kewenangannya menurut atau berdasar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Perbuatan penguasa tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perbuatannya. Misalnya, seorang pejabat mengambil keputusan sendiri, padahal ketentuan undang-undang dia diwajibkan untuk meminta persetujuan dari instansi pemerintah lain dan memberitahukan persoalan tersebut kepadanya. Keputusan yang demikian jelas merupakan keputusan yang bersifat onwetmetik. Yang ketiga adalah perbuatan yang tidak tepat atau onjus. Onjus adalah perbuatan pemerintah yang mempunyai dasar pertimbangan yang salah atau tidak tepat, baik dasar hukumnya maupun fakta, terkait dengan bagaimana penguasaan menggunakan dasar pertimbangan yang keliru. Sebagaimana contohnya ialah ketika suatu permohonan izin yang ditolak, padahal menurut pendapat si pemohon, dia sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Oke, yang keempat adalah perbuatan yang tidak bermanfaat atau onulmetik, di mana kemanfaatannya dilihat dari ketercapaian suatu tujuan dengan prioritas kepentingan umum. Jikapun ada kemungkinan terdapat potensi kerugian yang diderita oleh negara, namun bukan merupakan perbuatan pidana. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan wewenang atau yang biasa orang sebut dengan sebutan onmisbruik van Macht, di mana penyalahgunaan wewenang itu terjadi ketika aparat pemerintah menyelenggarakan suatu kepentingan yang lain daripada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar kewenangan itu sendiri. Contoh sederhananya adalah penyalahgunaan mobil dinas ketika di luar jam pekerjaan. Dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat larangan penyalahgunaan wewenang yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Kemudian bagaimana dalam hukum administrasi negara dan hukum pidana? Hal tersebut telah menimbulkan beberapa pertanyaan. Kapan seorang aparatur negara itu melakukan perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ruang lingkup pidana? Dan kapan dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang yang masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara? Oke, 2 pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan saya dan simak video kami berikut ini. Dalam hukum pidana, pada kenyataannya hukum pidana menganut prinsip personal responsibility, yang artinya tanggung jawab. Pidana adalah tanggung jawab pribadi. Hal ini secara langsung telah memberi garis batas yang jelas dalam hal ditentukannya adanya wilayah abu-abu dalam peririsan antara hukum administrasi dengan hukum pidana, sehingga hukum administrasi berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan atau juga sering disebut dengan liability jabatan, sedangkan
Dalam hukum pidana, berlaku prinsip pertanggungjawaban pribadi atau sering disebut dengan personal responsibility. Lalu, bagaimana batas kewenangan aparatur negara? Batas kebebasan kewarganegaraan aparatur negara dalam kerangka hukum administrasi negara yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara atau discretionary power adalah penyalahgunaan wewenang determine the power dan sewenang-wenang abuse the right. Sedangkan dalam area hukum pidana, kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara berupa unsur perbuatan melawan hukum Wendrich Elikets pasal 2 UU TPK dan menyalahgunakan kewenangan pasal 3 UU TPK. Lalu, bagaimana penegakan hukum atas perbuatan tercela pemerintah serta kejahatannya dalam masyarakat? Dalam tuntutan hukum atas perbuatan tercela pemerintah dan kejahatan dalam perjabatan harus memiliki bukti-bukti yang konkret yang asal perbolehkannya bisa didapatkan dari 3 petunjuk, yaitu keterangan saksi, surat keterangan, dan terdakwa. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan atau dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dari dokumen-dokumen. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil presentasi rekan-rekan saya adalah dalam pemerintahan tidak ada yang murni, bahkan di suatu negara pun hukum dapat dikibuli. Aparat pemerintah menjadi salah satu bagian dari setiap kampanye perorangan yang membutuhkan perlindungan. Melawan hukum, melupakan semua wewenang, tidak menjalankan kewajiban, dan hanya mementingkan hak dan apa saja yang mereka bisa dapat asal itu menguntungkan. Seperti yang telah dikatakan tadi dalam pasal 17 ayat 2 UU 30/2014 tentang administrasi pemerintah, terdapat larangan penyalahgunaan wewenang yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenangnya. Jika hukum saja dapat mereka lawan, lalu bagaimana dengan rakyat biasa seperti kita di masa yang akan datang?